Perkenalkan, nama saya Alusius Gonzaga Ferino Atbaukaju. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3. Saya berkuliah di Stikom Unyalindo Kupang. Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan proyek UAS saya. Nah, soalnya ada di sini, teman-teman bisa baca. Soalnya seperti ini. Dan di sini maksimal waktu cuma 5 menit, jadi langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membuat sebuah relasi dalam sebuah tabel data yang berhubungan dengan tabel lainnya dengan menerapkan fungsi foreign key dan primary key. Yaitu teman-teman kalau mau melakukan itu, teman-teman harus memiliki dulu exam, harus menginstal exam. Kemudian teman-teman masuk Firefox dan membuka localhost admin seperti ini. Kemudian di sini saya sudah membuat satu database dan di dalam database ada 3 tabel. Di mana tabel kuncinya yaitu tabel pemenang. Nah, dari tabel hadiah dan peserta akan join atau akan berelasi dengan tabel pemenang. Nah, kita langsung buat di designer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Nah, untuk primary key-nya seperti ini, yang ada kunci. Kunci ini adalah primary key. Nah, kemudian untuk yang seperti ini, struktur. Nah, ini menjadi foreign key yang kunci. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nah, kemudian fungsi dari foreign key adalah sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antara tabel. Nah, yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, di sini kunci tamunya atau foreign key-nya adalah ini. Dan primary key-nya adalah ini. Jadi, ini akan menjadi foreign key ketika di dalam sini. Dan kemudian sebaliknya juga dengan ini. Nah, kita lanjut. Yang berikut ada buatlah sintaks SQL dalam website yang menampilkan data tabel implementasikan. Nah, yang pertama ada join inner. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Inner join itu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan 2 tabel atau lebih dalam satu perintah. Pada perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja. Maksudnya itu data pada tabel tidak memiliki sebuah kesamaan. Nah, untuk sintaks atau scriptnya sendiri seperti ini, teman-teman bisa lihat. SQL inner join TB itu tabel peserta, on tabel pemenang ID peserta sama dengan, nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuatnya dan websitenya sudah jadi seperti ini. Nah, yang berikut ada tentang limit. Nah, limit di database MySQL, fungsi limit ini sendiri digunakan untuk membatasi data yang ditampilkan pada saat pencairan data di database MySQL. Nah, untuk scriptnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Atau teman-teman bisa langsung mengidentifikasi atau menghubungkannya ke dalam sini. Contoh, saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah, di sini saya langsung menghubungkan di dalam inner join. Nah, limit 3. Di sini limit 3 kita ganti 2. Nah, kita save. Kita ke sini. Nah, di sini kan muncul 3. Jika kita refresh, maka munculnya hanya 2. Nah, setelah limit, di sini juga ada group by. Kelawasa SQL group by digunakan dengan pernyataan select untuk mengatur data yang identik ke dalam grup kelawasa group by. Ini mengikuti kelawasa where dalam penyertaan select dan mendahului kelawasa order by. Ya, group by sendiri adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjukkan. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanyalah satu. Contoh scriptnya seperti ini, select jurusan, count, bintang, as, jumlah, for, mahasiswa, group by, jurusan. Nah, maka data yang akan ditampilkan hanya data jurusan saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari ketiga sintaks SQL ini saya sudah menjelaskannya. Dan yang berikut semua
di sini saya akan mereview saja dari dibuatkan baik dari data tabel, relasi tabel, dan pembuatan websitenya. Nah, saya review sedikit. Nah, di sini teman-teman relasi tabelnya seperti ini. Dan untuk pembuatan websitenya, teman-teman harus mempunyai Visual Studio Code dan harus mendownload data tabel. Nanti saya akan menuliskan di deskripsi ya teman-teman. Untuk link downloadnya harus mempunyai Bootstrap 5 juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pembuatan websitenya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat memiliki koneksi, memiliki foto yang untuk ditampilkan dan logo dan masih banyak lagi. Nah, sekian dari saya, Aloysius Kayu. Sekian dan terima kasih.